Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Liridha'illahi ta'ala wa lidaf'il balaya wa limusannifi hadzal kitab wa li ahli hadzal masjid alladhina sabaquna bil iman lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad sami'a Allahu qawlal ladzina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya. Sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya'a bighairi haqq wa qatlahumul anbiya'a bighairi haqqin wa naqulu dhuqu 'adzabal hariq. Dzalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laysa bidzallamin lil 'abid. Al-Imran 181-82. Sungguh Allah telah mendengar ucapan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi mengatakan sesungguhnya Allah itu fakir, Allah itu melarat. Wa nahnu aghniya, dan kami orang Yahudi itu lebih kaya. Orang Yahudi ini ngomongnya ya, intinya gak tanggung-tanggung Gusti. Gusti Allah dia melarat, sing sugih iki wong Yahudi. Sanaktubu ma qalu, kami pasti akan catat apa yang mereka telah katakan. Wa qatlahumul anbiya, bahkan orang Yahudi itu saking ingkarnya sampai membunuh para nabi bighairi haqqin, dengan tanpa alasan yang benar. Wa naqulu, dan kami katakan kepada orang Yahudi, dzuku, rasakanlah kepada kalian kelak azabul hariq, azab yang akan membakar kepada kalian. Indonya saya dijarno karo Gusti Allah. Entenono meneh-meneh akhir gembuk-gembuk. Nggih. Kenapa kau diazab dengan begitu? Dzalika bima qaddamat aydikum, yang demikian itu adalah karena
apa yang telah mereka lakukan yang telah lalu. Jadi semua apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang telah lalu itu direkam, dicatat oleh Allah. Wa anna Allah laisa bidzallamin lil abid, dan Allah sama sekali tidak akan menzalimi kepada hamba. Iki ceritane wong Yahudi kok ngomong Gusti Allah iki pikir iki ya apa ceritane. Qala Sa'id bin Jubair an Ibni Abbas lama nazala qoulihi ta'ala man dzalladzi yuqridu Allah qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsiratan. Al-Baqarah 245. Qalatil yahud ya Muhammad iftaqara rabbaka fasa'ala ibadahul qard. Fa anzalallahu laqad sami'allahu qala alladziina qalu innallaha faqiru wa nahnu aghniya. Rawahu Ibnu Martawai. Ketika ayat Al-Baqarah 245 diturunkan, ayatnya man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Barang siapa yang memberi pinjaman kepada Allah. Sapa sing ngutangi Gusti Allah dengan utang sing apik, maka Allah akan melipat gandakan pembayarannya dengan lipat ganda yang banyak. Niki Pak, dengan ayat ini langsung wong Yahudi mengatakan kepada Kanjeng Nabi Muhammad, ya Muhammad, Tuhanmu telah melarat sampai njaluk-njaluk pinjaman marang kepada kita, meminta kepada hambanya utangan. Wa anzalallahu, maka Allah akhirnya menurunkan ayat laqad sami'allahu qala alladziina qalu innallaha faqiru wa nahnu aghniya. Sungguh Allah telah mendengar ucapan orang-orang Yahudi yang mengatakan sesungguhnya Allah melarat, kami kaya. Diriwayatkan oleh Ibnu Mardaweh wa Ibnu Abi Hatim. Niki Pak, masyaallah. Quran niku ngoten niku nggih. Mulane nak memahami Quran niki mboten main-main. Tidak sekedar asal ngerti terjemahane kemudian memahami Al-Quran. Sing paling aman ya iki Pak. Kita pegang tafsir, dan tafsir itu dilakukan oleh mufasir-mufasir zaman dulu, itu lebih aman. Mufasir zaman saat ini tendensius, ada udang di balik rempeyek, ada udang di balik batu. Makanya kita kembali ke tafsir-tafsir klasik. Justru itulah insya Allah, karena beliau orang-orang dulu lebih dekat pada Allah dan Rasulnya. Dawuh Gusti Allah mawon dipelintir karo wong Yahudi. Apa meneh omongane awake dhewe. Dan banyak lagi. Makanya memang terkenal orang Yahudi disebut oleh Allah di dalam Al-Quran, yuharrifunal kalima amma wadhihi. Mereka melakukan tahrif terhadap ayat-ayat Quran. Diimplementasikan ayat-ayat Quran tidak sesuai dengan tempatnya. Mereka logikanya cetek sebetulnya, tapi mereka merasa pintar. Contoh sederhana, kayak niki, Nabi Isa dilahirkan tanpa ayah. Ngono langsung pendapatnya anak Tuhan Gusti Allah punya anak. Nauzubillahi min dzalik. Itu pendapat mereka, logika berpikir mereka.
Masya Allah. Banyak lagi Pak ayat-ayat Al-Quran. Wa qala Muhammad bin Isa hadatsani Muhammad ibnu Muhammad ibnu Abi Muhammad an Ikrimah annahu hadatsahu an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu baital madaris wajada minal yahudina kasiratan qad ijtama'u ila rajulin minhum yuqalahu Fanahas wa kana min ulamaihim wa ahbarihim wa ma'hu hibr yaqulu lahu asya' faqala lahu Abu Bakr wayhak ya Fanahas ittaqullah wa aslim wallahi innaka la ta'lamu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ja'akum bil haqqi min indihi tajiduna maktuban indakum fit Taurati wal Injil faqala fanahas wallahi ya Abu Bakar ma bina ilallahi min hajatin min faqrin wa innahu ilaina la faqirun ma natadarra'u ilaihi kama yatadarra'u ilaina wa inna anhu la aghniya walau kana anna ghaniyan mastaqrada minna kama yaz'umu sahibakum yanhaakum 'anil riba wa yu'dinahu walau kana ghaniyan ma'aqana riba wa qadha Abu Bakar radhiyallahu anhu wa daraba wajhahu fanahasa darban syadidan wa qala walladhi nafsi biyadihi laula alladhi bainana wa bainakum min ahdi la darabtu a'nuqaka ya atuwallah faqdhabuna mastata'tum in kuntum shadiqin wa dzaba fanahasa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ya Muhammad absir ma sa'ana bi sahibuka faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma hamalaka ala ma sana'ta qala ya Rasul inna atuwallah qad qala nadhima zama anna Allah faqirun wa nahnu wa annahum anhu aghniya falamma qala dhalika ghadaba Allah mimma qala fa daraba wajhahu wa wajada fana hasad dhalika wa qala ma qala dhalika fa anziru fi ma qala fana hasaraddan alaihi wa tasdiqan li akhir laqad sami Allahu qala ladina niki di dalam riwayat yang lain terkait ayat niki diriwayatkan oleh Muhammad bin Ishaq telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abi Muhammad dari Ikrimah sesungguhnya telah menceritakan kepada kami Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata telah masuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di Baitul Madarisnya Baitul Madras Baitul Madras. Jadi Baitul Madras itu seminarinya orang Yahudi di Madinah. Jadi Abu Bakar masuk di Baitul Madras. Maka fawajata min Yahudiyan nasan kasiron. Maka Abu Bakar menjumpai orang-orang Yahudi dalam jumlah yang banyak yang sedang berkumpul kepada seorang pendeta. Nama pendetanya itu Fanahas. Dulu Fanahas itu termasuk ulamanya orang Yahudi dan orang yang atau pimpinannya orang Yahudi. Ulamanya dan pendetanya orang Yahudi. Dan bersama Fanahas itu ada Hibr temannya. Hibr yuqalu lahu asya. Jadi ada
ada pendetanya, terus ada wakil pendeta, namanya Asya'. Maka bertanyalah Abu Bakar kepadanya, celaka kamu wahai Fanahas, takwalah kamu kepada Allah, masuklah kamu ke dalam Islam. Demi Allah, sesungguhnya engkau telah tahu sesungguhnya Muhammad SAW telah datang kepada kalian dengan membawa berita yang benar dari sisi Allah, dan itu sudah tertulis di dalam kitab kamu, yakni di dalam kitab Taurat dan Injil. Kamu kok masih saja beribadah menurut caramu, padahal di kitabmu sudah jelas Muhammad telah turun, dan itu tertulis jelas di dalam Taurat dan Injil. Maka Fanahas langsung berkata, menjawab apa yang disampaikan Bakar. Demi Allah wahai Abu Bakar, loh Pak, orang Yahudi yang ngomongnya demi Allah. Sesungguhnya kami tidak butuh kepada Allah. Karena apa? Allah itu fakir. Apa buktinya? Sesungguhnya dia Allah membutuhkan kepada kami. Gusti Allah isih butuh karo awak dhewe ngono. Maka kami pun tidak akan tunduk kepadanya, katanya orang Yahudi. Kami tidak akan tunduk kepadanya sebagaimana kamu tunduk kepadanya, karena sesungguhnya kami inna anhu la aghniya, sesungguhnya kami adalah lebih kaya. Kalau Tuhan itu butuh kepada kami akan pinjaman, maka kami sampai kapanpun tidak akan meminjami kepadanya. Sebagaimana yang disampaikan oleh teman kamu wahai Muhammad, wahai Abu Bakar, temanmu artinya Muhammad, Allah butuh pinjaman, maka kami tidak akan meminjamkan kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan kami melarang, kata mereka, Tuhan kami melarang untuk mentaati Tuhanmu. Masya Allah. Kalau toh Tuhanmu itu kaya, tentu dia tidak akan minta pinjaman kepada kami. Itu begitu. Makanya kami diperbolehkan, karena kami kaya, kami diperbolehkan memakan riba, kata orang Yahudi begitu. Kami diperbolehkan memakan riba. Padahal kalau kamu tidak boleh makan riba, bahkan Tuhan minta pinjaman kepada kamu. Dijawab begitu sama orang Yahudi. Faghadaba Abu Bakrin, maka Abu Bakar marah kepada Fanahas. Maka dipukullah Fanahas tadi dengan pukulan yang keras. Dan berkata, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, kata Abu Bakar, kalau toh tidak ada larangan untuk kami, karena waktu itu masih tunduk dengan perjanjian Hudaibiyah, kalau tidak ada larangan kepada kami, tentu aku akan potong leher kamu wahai setrunya Allah, wahai musuhnya Allah. Engkau telah membohongkan kepada kami. Ya, engkau telah membohongkan kepada berita-berita yang diturunkan oleh Allah kepada kami. Akhirnya fadhahaba Fanahas ila Rasulullah SAW. Akhirnya orang Yahudi tadi, Pak, begitu dipukul, akhirnya lari, Pak. Lari kemana? Menjumpai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dikatakan? Ya Muhammad, absir ma sana'a bi sahibuka.
Lihatlah wahai Muhammad kelakuan temanmu itu loh kepadaku. Ini aku babak belut goro-goro kancamu. Ngene iki to kelakuane wong Islam ngono, Pak. Ya Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma hamalaka ala masa'ata." Maka begitu dilapori begitu, maka Rasul bertanya kepada Abu Bakar, "Apa yang kamu lakukan kepadanya?" Masya Allah. Maka Abu Bakar menjawab, "Ya Rasulullah, sesungguhnya musuhnya Allah ini telah membuat ucapan-ucapan yang sangat berbahaya. Mereka mengatakan bahwa Allah itu fakir dan mereka adalah maha kaya." Maka ketika dia mengatakan demikian, maka aku marah semarah-marahnya kepadanya. Maka aku pukul wajah mereka. Wajah ada fana hasolika. Tapi lho, napa niku wong Yahudi panahas ini ngeles, Pak. Gak ngono Muhammad. Iki kelakuane Abu Bakar iki. Aku lho gak ngomong ngono. Lho, Pak. Nah, wong kulino memuter-muter fakta niku kelakuane wong Yahudi. Mulane hati-hati nggih. Wong kulino ngeles niku kelakuane wong Yahudi. Masya Allah. Maka melihat kebohongannya orang Yahudi demikian itu, maka Allah menurunkan firman-Nya membantah apa yang dikatakan Manahas dan membenarkan Abu Bakar As-Siddiq dengan firman-Nya, laqad sami'allahu qaulal ladzi qalu innallaha faqiru wa nahnu aghniya. Sungguh Allah Maha mendengar ucapan orang-orang Yahudi, sesungguhnya Allah itu melarat sedangkan kami orang Yahudi itu kaya. Allah Maha mendengar sanak tubuh maqalu, maka kami mencatat apa yang telah mereka katakan. Ya Allah mengancam kepada orang Yahudi, wis tak catet kon kelakuanmu ngono kuwi. Dan ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, hati-hati terhadap sikap semacam itu. Satu, nggih, ojo pisan-pisan kita ini memutarbalikkan ayat-ayat Allah. Allah itu tidak butuh kita. Padahal ayat itu tadi, Pak, barang siapa memberi pinjaman kepada Allah, itu sesungguhnya artinya adalah orang yang mau menginfakkan hartanya di jalan Allah. Allah nggak butuh, Pak, sama uang kita itu loh, nggak butuh. Walaupun seluruh dunia itu nggak ada yang infak, nggak ada yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, Allah tidak rugi. Yang rugi justru diri kita sendiri. Loh, awak dewe loh, Pak, kita ini disuruh infak. Ini duit dewe apa duit Gusti Allah, Pak? Awak dhewe lho, dapure dhewe lho, Pak, lahir lho gak nggawa apa-apa. Benang sak biji ora ngono, lahir procot uda. Gak duwe apa-apa. Engko nak mati nyemplung kuburan ya dibungkus kain mori. Regane piro kain mori? Bondone ya ora digawa, omahe ora digawa. Bojone digawa ora? Bojone digondol wong liya. Nggih ngoten. Yo mlarat awak dhewe lho, ning donya diwehi bondo kali Gusti Allah. Sing wehi lho niku janji wehi Gusti Allah. Begitu diwehi karo Gusti Allah, dituku meneh karo Gusti Allah.
Kurang apa lumane Gusti Allah. Innallaha asyara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum, dituku kelawan apa? Jannah, dengan surga. Sungguhnya Allah telah memberi diri dan harta orang beriman dengan surga. Lah ngono. Kok rumangsa duwe. Padahal bahasa itu adalah bahasanya Allah yang amat sangat indah, mengilustrasikan orang yang infak itu seolah-olah ngutangi Gusti Allah, dan pasti itu nanti akan dibayar oleh Allah dengan surganya Allah. Ngoten Pak, tapi wong Yahudi kelakuane ngoten. Mulane Pak, niki Pak nyun sewu nak teng YouTube sering enten wong ngethoki ceramahe ustaz-ustaz digandeng-gandeng didu karo ustaz liya, iku kelakuane wong Yahudi. Mulane hati-hati niku. Aja sampai omongane ustaz-ustaz dikethoki akhirnya memberikan stigma-stigma yang negatif. Na'udzubillah minzalik. Allah Akbar. Pun hati-hati, jangan sampai yuharrifuna kalima amma wadhihi, mengimplementasikan ayat-ayat Quran tidak sesuai dengan tempatnya. Dan banyak Pak, kalau sampai ini Pak wong Yahudi banyak. Begini pun kalau sampai ini. Jadi Quran itu diselewengkan, dibiaskan, bermula dari dibiaskan, lama-lama diselewengkan. Mulane nggih ngati. Allah mencatat semua Pak. Walihada qaranahu ta'ala biqaulihi wa qatlihimul anbiya'a bighairi haqq. Ay hadza qauluhum fillahi wa hadhi muamalatum li rasulillahi. Jadi demikianlah orang Yahudi kelakuane hina Allah Subhanahu wa taala, mengatakan Allah itu fakir dan mereka kaya. Dan itu sudah dicatat oleh Allah. Dan tidak hanya itu, bermula dari menghina ajaran-ajaran Allah, puncaknya orang Yahudi itu akhirnya membunuh para nabi. Hari ini pun juga begitu Pak. Para dai-dai yang lurus dibunuh Pak. Yang dibunuh apanya? Karakternya. Hari ini dibunuh karakternya. Ya Allah. Yaitu dipotongi, dikonfrontir dengan ustadz yang lain. Alhamdulillah ini. Kalau dulu Nabi dibunuh sungguhan. Ribuan Nabi dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Itu dosa-dosa mereka. Hadza qauluhum fillahi wa hadza muamalatuhum li Rasulillah. Itulah hinaan orang Yahudi kepada Allah, dan inilah kelakuan orang-orang Yahudi terhadap utusan-utusan Allah. Maka dari itu sayajzihimullahu ala dzalika syarrul jazaa, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas kelakuan mereka dengan seburuk-buruk balasan. Makanya Allah berfirman, wa naqulu dzuqu adzabal harik, dan kami Allah pasti akan mengazab kamu, rasakanlah azab yang membakar kepada kalian. Itu diancam oleh Allah seperti itu.
Kenapa begitu? Dzalika bima qaddamat aydikum, yang demikian itu adalah karena kelakuan-kelakuan kalian yang telah terdahulu, dan sesungguhnya tidak ada Allah Subhanahu wa taala itu mendolimi kepada hambanya. Jadi Allah tidak sekali-kali mendolimi hambanya. Mereka diazab oleh Allah ya karena kelakuan mereka sendiri. Masya Allah. Itu orang Yahudi nggih ngoten niku kelakuane. Mari hati-hati nggih. Jadi ayat-ayat Quran seringkali diputarbalikkan. Minimum saat ini Masya Allah banyak sekali. Yang pertama itu adalah orang Islam itu didangkalkan keyakinannya terhadap Quran, didangkalkan keyakinan, gak percaya Quran. Dan mereka seolah-olah menemukan sesuatu dan itu bertentangan dengan Quran. Contohnya ini Quran, Pak. Manusia itu diciptakan dari apa, Pak? Khuliqa mimma dafiq. Manusia itu diciptakan dari air yang air mani, sperma dan sel telur. Oh Yahudi wis gawe, Pak. Gusti Allah ditantang. Sekarang bisa diciptakan makhluk hidup tanpa melalui napa, Pak? Enten jenenge teknologi cloning. Sakniki Pak wis iso, Pak. Dari sel kulit pun bisa dibiarkan menjadi sel hidup. Saiki tak takoki, kon percaya karo Quran apa percaya wong Yahudi ya? Niki Pak, semakin nanti ke belakang Allah akan menguji kepada orang-orang yang beriman. Orang Yahudi menantang apa yang ada di dalam Quran. Nauzubillah ini, itu mereka. Kalau Gusti Allah sik dicul, Pak. Yang memberi kemampuan gitu siapa? Ya Allah, untuk menguji kepada kita. Iya, Pak. Makanya Pak, Syekh Yusuf Al-Kandahlawi beliau menyampaikan, wis tutup mata, tutup telinga, sing penting kita yakin firman-Nya Allah, sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngoten, Pak. Dan banyak lagi, Pak. Masya Allah. Bahkan nanti kalau komandannya orang Yahudi datang, jenenge Dajjal, nanti leher saja dipotong bisa disambung lah. Hari ini ternyata sudah dimulai, Pak. Bayangkan Pak, hari ini Pak, hari ini. Dulu teknologinya orang itu, teknologi mereka itu bisa melakukan transplantasi jantung. Bayangkan Pak, jantung enak wong katene mati, jantungnya si apik. Niku langsung Pak dipindah jantungnya nenggone orang yang berpenyakit jantung, yang lainnya masih sehat, dioper, Pak. Berhasil. Saat ini sudah ada ternyata, Pak. Nopo. Nah, ini kan implan jari itu, Pak. Jari diimplan, dicangkok gitu. Macam-macam implan bisa organ tubuh, mulai ginjal bisa, liver bisa diimplan.
Nah saat ini Pak sudah ada risetnya Pak, implan kepala manusia. Implan kepala manusia Pak. Ada orang Pak fisiknya bawah bagus, ini kepala ke atas rusak. Sementara yang lain ada yang kepalanya bagus, bawahnya rusak. Bisa disilang Pak. Wani nyonyol Pak niki dajale wis mulai metu niki. Nggih Jawa sembung Pak niki gawe ilmu rawa rantek, rawa rontek. Nggih Jawa sembung lak ning nggone mriki nek Jawa sembung ana apa niki. Mak lampik. Astagfirullah. Ngene ngono. Orang-orang Yahudi sudah seperti itu Pak penelitian mereka. Allahu Akbar. Makanya Pak Bon dalam kondisi semacam ini kita nggak usah terkagum-kagum dengan kehebatan mereka, nggak usah. Sudahlah, kembali pada firman Allah sabda Nabi, siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya pasti sukses. Siapa yang ingkar pada Allah dan Rasulnya pasti gagal, pasti akan menemui kehinaan. Alhamdulillah. Kalau nggih kaget sampeyan pun kaya ngoten niku. Allah Akbar. Allah buktikan seluruh dunia. Walaupun sehebat apapun mereka ya menghadapi kewan sing cuwilik ya bingung ya. Kita hebat ternyata kopok, nggak ada apa-apanya. Maka dihinakan oleh Allah. Makanya siapa yang sombong siap-siap pasti dia akan dihinakan oleh Allah. Maka dari itu monggo Bapak yang muliakan oleh Allah, Quran inilah dipelajari dengan betul. Makanya nomor satu, orang-orang Yahudi itu berusaha mendangkalkan kita terhadap Al-Quran. Apa keyakinannya? Piye ben gak yakin karo Quran. Makanya Quran ngajari pada kita supaya yakin pada kehidupan akhirat. Maka kita didangkalkan Pak keyakinannya kepada kehidupan akhirat. Quran ngajari supaya yakin kepada Allah. Kalau orang Yahudi ngajari supaya yakin kepada sains, yakin dengan bisnis, yakin dengan uang. Itu orang Yahudi ngajari begitu. Quran ngajari menyelesaikan masalah dengan amalan. Wasta'inu bisobri wassalah. Carilah pertolongan pada Allah dengan sabar dan sholat. Bahkan dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi orang Yahudi Pak, mereka ngajari bagaimana menyelesaikan masalah dengan kekuatan otak mereka. Nah ini Pak, makanya jangan sampai. Kita silahkan mau belajar sains silahkan, tapi ingat di balik itu semua ada kuasa Allah. Justru kita belajar sains semakin kita mendekatkan diri kita kepada mulanya awal mulanya Pak, orang Yahudi itu menggeser keyakinan-keyakinan orang beriman supaya tidak yakin kepada Quran. Nak wis gak yakin Pak niki langkah berikutnya wong Islam niku males ngamal nih Quran, gak yakin akhirnya selesai males. Targetnya mereka begitu. Wong niki lho pun terjadi di mana-mana. Pondok
Arek-arek ini kan belajar umum, kalau belajar agama semangat belajar. Delok nang pondok ngendi mawon iki penyakite. Belajar agama yo ngapa kok. Nak belajar umum semua banget. Sak wong tuane soalnya yo ngono. Jadi ini nak belajar ilmu pondok iki jadi ini marai madesu, jadi ini masa depan suram, jadi ini ngono. Astagfirullahaladzim. Gak yakin dengan agama. Masya Allah. Seperti itu. Makanya akhirnya malas Pak untuk beribadah, malas mencari ilmu agama, malas. Masya Allah. Kayak saat ini lo ngaji, lo belajar ilmu agama, pesertanya ya hanya beberapa aja. Coba no orkes dulu. Ya bener orkes, full. Padahal rasa gawe pengumuman reno-reno Pak, pasang spanduk tekek ol perapatan. Saksikanlah orkes ini dikali juga bintang 8 langsung Pak full. Ngoten itu Pak. Nah jenenge agama males. Tapi alhamdulillah ngaji di atas itu lumayan banyak. Alhamdulillah. Masya Allah. Kita syukuri. Itu Pak. Jadi target yang pertama itu adalah pendangkalan keyakinan terhadap Quran. Target yang kedua akhirnya mengamalkan isi Al-Quran itu jadi malas, gak semangat. Contoh mawon bawa ide lo gak semangat Pak. Gusti Allah ngajari nang Quran nak bengi kan dikentangi bengi. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Bengi dikon titik turune. Awake dhewe ya Pak. Wae turune waliyane. Ya Allah tak kon tahajud lho angel masyaallah. Wis tangi lho. Turu meneh ya Allah. Coba mbok nek Piala Dunia kira-kira ya. Piala Dunia, jumlah kok Piala Dunia, Piala Eropa, Copa Amerika dibela nih ngono. Astagfirullahaladzim. Orang Yahudi menciptakan permainan-permainan dan didakwahkan permainan itu seolah-olah hebat, sehingga orang-orang beriman mereka asyik dengan permainan-permainan itu, lupa amal agama. Ini orang Yahudi kan mengke suwe-suwe Pak, begitu orang-orang iman itu sudah malas mengamalkan agama, mengamalkan apa yang ada di dalam Quran, tahap berikutnya Pak, makna-makna Al-Quran itu diputar balikkan. Ini sederhana Pak, pemahaman sekarang Pak. Allah sampaikan wabtaghi fima ataqallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Quran ini dawuh ini carilah wabtaghi fima ataqallahu, apa yang Allah anugerahkan kepada kalian, gunakanlah untuk mencari nopo kehidupan akhirat. Jangan kamu lupakan dari dunia. Saat ini mun diwali ayat ini. Golek dunya sak-akeh mujo lali akhirat ya. Ngono. Padahal ayate golek akhirat sak-akeh-akehmu, jok lali dunya. Saiki wis diwali Pak. Golek
Donya sakakeh aja lali. Nyambut gawe sing sregep ya, aja lali sembahyang ngono. Sembahyang aja lali tok. Makanya sementing kan gak lali sembahyang, Mas yo zuhure iki jam 3:40. Sing penting kan gak lali sembahyang, maghrib yo jam napa niku 5:30. Niki asar nih, asare 5:30. Nah, ngoten niku. Sing penting kan jok lali salate. Niku Pak kan. Sedekah nggih males Pak. Karena nak sedekah nak jare wong Yahudi ngentekne bondo, mending diribakan. Ya maqullahu riba wa yurbis sedekah. Awake dhewe Pak masyaallah Pak. Seneng ndekek dhuwit ning gone bank. Mestine lek awake dhewe nang duwe dhuwit didekek BCA kok Bank Sentral Akhirat. Tapi awake dhewe luwih seneng ndekek ning gone bank. Begitu dhuwit didekek ning bank karo bank duwite diputer. Nggo gak ero pinggir danane apa diskotik kek. Lah niku Pak ya Allah. Sik mending-mending mbah-mbah biyen niku duwite gak ditekek ning bank disimpen ning isor bantal. Mbah-mbah kula biyen ngoten Pak, duwite simpen ning bantal kadang. Pun ngoten. Lah itu Pak, tahapan mereka itu begitu Pak. Ayat-ayat Quran itu diwolak-walik, dan itu didakwahkan oleh mereka ke seluruh penjuru dunia. Makanya mereka menciptakan istilah mereka adalah gaya hidup. Padahal di Quran Pak, wal akhiratu khairu wa abqa, akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Mereka mengatakan dunia itu lebih baik dan lebih kekal kata mereka. Makanya mereka mengajari kepada kita gaya hidup. Gak kerasa Pak, gak terasa. Iki lho gaya hidup ini iki lho membawa kepada kemuliaan kamu. Kowe nak di klambi apik iku kamu jadi mulia ngono Pak. Kalau kowe punya mobil Ferrari kamu akan mulia ngono Pak. Nggih. Tas gede sak menten lho Pak, regane lho. Heran kula ya no. Iki tas opo regane. Napa Pak jenenge mereke napa iki? Krembes. Oh Hermes. Hermes. Apal Pak. Enek Hermes enek apa? Louis apa? Vuitton. Wah, sembuh karo. Dibujuki tok. Emang Vuitton. Lah ngono ya dituku ya. Astagfirullahaladzim. Itu Pak, diputar. Mereka mengatakan, Quran mengatakan akhirat lebih baik dan lebih kekal, tapi mereka mengatakan dunia lebih baik dan lebih kekal. Nauzubillah. Quran itu dibolak-balik. Gak terasa kita. Digiring itu gak terasa. Bahkan sekarang bungkusnya Pak, kemewahan tapi dibungkus syar'i. Iki kelambi syar'i itu lho Pak. Jari ini kalimatnya syar'i luar nih setengah mati. Ning gone butik-butik itu lho kelambi jari ini syar'i. Regane Masya Allah ibadah niki. Padahal si jenis syar'i niku Pak, nak wong wedok niku padahal tidak boleh berhias di luar. Bahkan kalau perempuan keluar rumah itu
Nggak boleh Pak Mahir perhiasan. Bahkan disuruh memakai pakaian yang paling sederhana. Kalau mewah silahkan, tapi dipakai di dalam rumah. Iku sing sarki lah saiki. Nek omah dasteran loprok. Njobol arep metu dadi macak ning salon, ya ilaha illallah. Lah ngoten niku diwalik, Pak. Ayat-ayat Allah itu dibalik, dan itu tidak terasa digiring kita. Digiring. Ya Allah. Nauzubillah. Terakhir Pak, yang bahaya lagi, orang Yahudi itu lama-lama nanti akan merubah isi Quran. Jadi dirubah pertama keyakinan terhadap Quran, kemudian didangkalkan amalnya Quran, kemudian yang ketiga artinya Quran, nanti terakhir Pak, teksnya Quran akan dirubah oleh mereka. Dan ini sudah terjadi Pak. Di seluruh dunia ini sudah terjadi Pak. Teks Quran dirubah oleh mereka. Nauzubillah min dzalik. Makanya enten nyewu Quran versi Syiah. Enek Quran versi Ahmadiyah. Nauzubillah min dzalik. Dan itu nanti akan muncul lagi. Wallahu a'lam, tidak tahu. Makanya hati-hati, kita jaga Quran, ajari anak-anak kita hafalan Al-Quran, sehingga kita bukan membantu Pak, sebenarnya Quran dijaga oleh Allah. Kalau kita ikut andil di dalam menjaga Al-Quran, maka kita juga akan dijaga oleh Allah. Pun matur akan benar saja si Allah salah saling pulau, kita tutup dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.